Di awal film, sebuah keluarga yang terdiri dari ibu yang bernama Pauline bersama dua putrinya yang bernama Vera dan Beth sedang berkendara dengan sebuah mobil untuk menuju ke kota kecil. Mereka akan pindah ke rumah yang diwariskan oleh mendiang sepupu Pauline. Beth sangat terobsesi untuk menjadi penulis novel misteri terkenal, sehingga dia sering tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Sang ibu selalu menyemangati Beth, tapi Vera selalu mengejek perilaku sang adik. Sesaat kemudian, sebuah truk permen melewati mereka, dan seseorang di dalam truk itu melambaikan tangan. Beth dan Pauline membalas lambaian itu diiringi senyum di wajah mereka. Tetapi Vera malah menanggapinya dengan tidak sopan. Mereka selanjutnya berhenti di sebuah toko untuk membeli sejumlah makanan. Di sini, Beth sempat melihat truk permen yang pergi meninggalkan toko itu. Beth lalu menemukan koran lokal berisi berita mengenai pembunuh berantai yang sudah meneror kota itu sebanyak 5 kali. Menurut berita, pembunuh berantai akan datang ke rumah orang-orang yang memiliki anak gadis. Orang dewasa akan dibunuh, sedangkan anak gadisnya akan diculik. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah warisan sang bibi. Rumah itu terlihat cukup menyeramkan. Bahkan di dalamnya, mereka juga menemukan banyak barang antik dan boneka porselen yang juga terlihat menyeramkan. Beth dan Vera lalu membuka sebuah cermin antik yang berada di dinding. Namun ketika mereka mengintip ke dalamnya, muncullah boneka yang menyeramkan dan membuat Vera sangat terkejut. Tak lama kemudian, Pauline menemukan Beth yang sedang menangis. Tapi rupanya, Beth hanya ketakutan karena baru pertama kali mengalami menstruasi. Parahnya, Vera malah menganggap reaksi sang adik sangatlah berlebihan. Di tengah kesibukan berbenah barang, mereka tidak mengetahui bahwa ada truk permen yang berhenti di depan rumah. Dan ketika Pauline sedang menerima telepon tanpa diduga, setelah menerjang Pauline, pria besar itu juga menghajarnya dengan boneka porselen hingga pingsan. Vera dan Beth yang mendengar kegaduhan itu segera mendatangi Pauline. Tapi saat melihat pria itu, keduanya pun langsung kabur. Sayangnya, pria besar itu berhasil menangkap dan menyeret keduanya ke basement. Rupanya, pria itu tidak sendirian. Dia ditemani oleh psikopat lain yang ternyata adalah seorang wanita yang menyusul masuk ke rumah itu. Di basement, pria besar itu mulai mengendus celana kedua gadis itu. Menyadari Beth sedang mengalami menstruasi, dia pun lalu menyeret Vera ke sebuah ruangan. Dalam ketakutan, Beth mencoba keluar dari basement. Namun, Beth malah bertemu dengan si psikopat wanita. Saat wanita itu hendak menangkap Beth, Pauline yang sudah siuman langsung menyerangnya. Setelah melalui pertarungan sengit, Pauline berhasil menumbangkan wanita itu. Tapi akibatnya, dia mengalami luka parah. Pauline meminta Beth untuk segera melarikan diri. Sedangkan dia akan turun ke basement untuk menyelamatkan Vera. Sayangnya, Beth melihat wanita psikopat itu kembali bergerak, sehingga dia segera turun ke basement. Dan dia menyaksikan ibunya tengah berjuang melawan si pria besar. Dalam pertarungan sengit, Pauline akhirnya berhasil menghabisi pria besar itu setelah berkali-kali menikamnya. Ketika wanita psikopat berlari ke arah Pauline, dengan cepat dia menikam leher wanita itu hingga tewas. Tapi ternyata itu adalah mimpi buruk dari Beth yang sudah dewasa, di mana waktu telah berlalu selama 16 tahun. Sang suami yang menemukan Beth menjerit ketakutan segera memeluk untuk menenangkannya. Di sini terungkap bahwa Beth masih dihantui oleh pengalaman masa lalunya. Beth sekarang telah menjadi penulis novel misteri seperti mimpinya dulu, di mana sejumlah novel karyanya sangatlah laris di pasaran. Bahkan, novel terbaru Beth sudah menjadi bestseller hanya dalam waktu 2 minggu. Dalam suatu acara TV, Beth menjelaskan bahwa novel itu terinspirasi oleh pengalaman buruk yang dia dan keluarganya alami di masa lalu. Malam itu, Beth menerima telepon dari Vera yang terdengar panik. Vera mengatakan
kalau pembunuh berantai itu masih berada di rumah mereka. Jadi dia memintanya segera pulang. Meski mengetahui bahwa Vera hanya mengalami delusi akibat trauma masa lalu, Beth yang merasa khawatir tetap memutuskan pulang lantaran sang ibu tidak mengangkat teleponnya. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, Beth akhirnya tiba di rumah tempat insiden buruk yang pernah dia alami. Di sana, dia disambut dengan gembira oleh ibunya yang masih sangat sehat. Pauline berkata bahwa semua baik-baik saja dan Vera juga tengah beristirahat. Jadi, selama 16 tahun terakhir, Pauline menghabiskan hari-harinya dengan merawat Vera yang mengalami gangguan mental. Mereka hidup dengan uang kiriman Beth serta hasil penjualan sejumlah barang antik di rumah itu. Pada malam hari, saat tengah bersantai bersama, Pauline dan Beth mendengar suara Vera yang menjerit dari basement. Mereka bergegas turun untuk memeriksa. Ketika berusaha mencari Vera yang bersembunyi, tiba-tiba Vera yang ketakutan langsung menerjang Beth. Pauline dan Beth lalu membawa Vera ke kamar. Vera sempat kembali meronta-ronta dan berteriak sebelum sang ibu berhasil menenangkannya. Melihat kondisi kakaknya, tentu saja membuat Beth sangat bersedih. Setelah Vera tenang, mereka lalu meninggalkannya seorang diri. Di sini, Pauline bercerita kepada Beth tentang bagaimana Vera terus menghidupkan kenangan buruk masa lalu mereka lagi dan tidak dapat melewatinya. Pada tengah malam, Beth yang sedang tidur terbangun karena mendengar suara yang berasal dari cermin yang berisi boneka menyeramkan. Beth mencoba memeriksanya, namun secara mengherankan, boneka tersebut sudah berada di luar lemari. Dan ketika Beth mendekati boneka tersebut, beruntung, itu semua hanya sebuah mimpi buruk. Tetapi kemudian, Beth menemukan hal yang menyeramkan. Pada cermin tersebut, tertulis kalimat meminta tolong. Oleh sebab itu, Beth bergegas memeriksa sang kakak. Di basement, Beth melihat Vera sedang berdiri memeluk sebuah boneka. Sambil bertanya, apakah Beth akan membiarkannya mati sendirian. Vera lantas menunjukkan luka akibat siksaan dari para pembunuh berantai. Dan mulai mengoceh tentang bagaimana dia membutuhkan Beth untuk bersamanya, sehingga tidak harus menanggung semua siksaan seorang diri. Melihat hal itu, Beth mencoba menghibur Vera, tetapi Vera kembali menjadi sangat ketakutan ketika mendengar suara klakson truk permen yang berada di luar. Alhasil, Beth keluar dari rumah hanya untuk melihat sekilas truk permen yang meninggalkan rumah mereka. Malam harinya di basement, Vera berbicara sendiri, seolah memohon agar Beth tidak meninggalkannya sendirian. Namun, tak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekatinya. Beth menyelimuti ibunya yang tertidur karena mabuk. Dan tiba-tiba, terdengar suara dari sebuah kamar, dan dia menemukan Vera yang diborgol ke tempat tidur dan dirias seperti boneka. Beth langsung panik dan segera keluar untuk mencari kunci borgol. Namun bersamaan dengan itu, pintu tertutup di belakangnya. Kepanikan Beth bertambah ketika ternyata pintu itu terkunci. Dan saat Beth mengintip melalui lubang kunci, tiba-tiba Beth melihat kemunculan wanita psikopat yang seharusnya sudah mati 16 tahun silam. Maka dengan cepat, Beth membangunkan ibunya untuk meminta kunci kamar tidur. Tetapi Pauline mengatakan bahwa kamar itu tidak memiliki kunci. Merasa bingung dengan perkataan ibunya, Beth terpaksa kembali ke sana dan tidak sengaja tertabrak oleh Vera yang meronta-ronta seolah melawan sosok yang tak terlihat. Begitu Vera menjadi tenang, Pauline keluar untuk menunggu ambulans dan meminta Beth merawat sang kakak. Sepeninggalan sang ibu, Beth mendapati Vera telah menghilang. Bersamaan dengan itu, dia melihat sekelebat bayangan melintas. Saat hendak mengikutinya, tiba-tiba terdengar pintu basement yang tertutup. Hal ini membuat Beth berasumsi bahwa Vera sengaja mengunci dirinya di sana. Namun ketika hendak mencoba memanggil Vera,
Setelah sesuatu membentur pintu basement, terdengarlah suara wanita psikopat yang berbicara kepadanya. Merasa takut, Beth berniat untuk pergi. Malangnya, tanpa diduga. Tapi ternyata, hal itu hanya imajinasinya saja. Lalu, Beth memutuskan duduk di depan pintu basement sambil menunggu sang ibu kembali. Sampai akhirnya, dia tertidur akibat kelelahan. Setelah beberapa jam tertidur, suara pintu yang terbuka membangunkan Beth. Awalnya, dia mengira itu adalah ibunya. Namun ternyata, setelah ditangkap oleh wanita psikopat itu, Beth terbangun dengan wajah dan tubuh yang penuh memar. Dia mencoba mencari ibunya, tetapi rumah tersebut terkunci dan tampak kosong. Beth lantas memasuki basement dan menemukan Vera yang juga dalam kondisi memar. Di sini, Beth menyalahkan Vera atas apa yang terjadi padanya. Namun Vera segera menampar dan memintanya untuk sadar. Pada momen itu, Beth mulai melihat kilas balik mengenai insiden yang menimpa mereka. Di sini terungkap kalau sang ibu sebenarnya tewas dihabisi oleh psikopat wanita selama perkelahian mereka di dapur. Bahkan faktanya, yang mengalami gangguan mental bukanlah Vera, melainkan Beth sendiri. Yang lebih mengejutkan, ternyata mereka bahkan masih remaja. Tulisan meminta tolong yang ada di cermin adalah upaya Vera untuk menyadarkan Beth. Mereka sebenarnya dikurung di basement oleh kedua pembunuh berantai itu. Jadi, adegan yang menampilkan Beth dewasa sebagai penulis terkenal yang menikah dengan suami penuh kasih hanyalah imajinasinya saja. Selama ini, Vera telah berusaha membuat Beth berhenti melamun dan kembali ke kenyataan. Keesokan paginya, dengan panik, Vera meminta Beth untuk bersembunyi di dalam lemari. Dia memperingatkan Beth bahwa para psikopat akan mengambilnya. Jadi apapun yang terjadi, Beth tidak boleh bergerak ataupun menangis. Akibat Beth yang menjerit ketakutan, maka psikopat wanita itu pun menghajarnya hingga pingsan. Begitu siuman, Beth mendapati dirinya tengah dirias seperti boneka. Di sana, Beth sempat melihat tubuh ibunya yang dibiarkan tergeletak begitu saja. Hal itu memperjelas kalau waktu baru berlalu beberapa hari. Beth kemudian dibawa ke ruang pajangan dan diposisikan bersama boneka lainnya. Setelah wanita itu pergi, Beth menemukan sebuah tusuk rambut. Lalu, dia menyelipkannya di rambutnya. Setelah itu, pria besar memasuki ruangan dan langsung mengambil sebuah boneka untuk dimainkan. Namun, akibat boneka tersebut mengeluarkan suara, sang pria besar tampak kesal dan mulai membakarnya. Melihat hal itu, tentu saja membuat Beth sangat ketakutan. Terlebih, saat pria besar itu menariknya. Pria besar lalu mulai melecehkan Beth. Merasa tidak tahan, Beth yang awalnya berusaha diam, akhirnya mengambil tusuk rambut dan menikam si pria besar. Ketika pria tersebut teralihkan oleh boneka-boneka lainnya, Beth menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari ruangan. Malangnya, pria besar menyeretnya kembali. Untuk mempertahankan diri, Beth akhirnya berhasil menumbangkan pria itu menggunakan mesin tik. Beth kemudian mengambil kunci dari sakunya dan berniat membuka pintu. Tetapi secara mengejutkan, rupanya wanita psikopat telah menunggu di balik pintu. Saat wanita tersebut sibuk mendobrak pintu, Beth segera memecahkan kaca jendela. Hal ini menyebabkan si wanita mengira dia kabur keluar. Namun ternyata, Beth hanya bersembunyi di dalam sebuah lemari. Ketika dirasa sudah aman, Beth memutuskan pergi ke basement dan memanggil Vera. Selanjutnya, mereka berniat kabur. Namun sebelum mencapai pintu depan, si wanita kembali ke dalam rumah. Wanita itu berada beberapa meter dari mereka. Untung saja, si pria besar di lantai atas memanggilnya. Begitu dia pergi, mereka segera menyelinap keluar rumah. Mereka terus berlari hingga pagi menjelang. Saat melihat mobil polisi melintas, keduanya pun berteriak sejadi-jadinya
untuk meminta pertolongan. Beruntung, polisi yang berpatroli itu mendengar teriakan mereka. Melihat kondisi kedua gadis itu, salah satu polisi bergegas melapor ke markas. Mereka mendapat informasi bahwa kedua gadis itu sebenarnya baru saja pindah ke rumah bibi mereka bersama sang ibu. Menyadari ada yang tidak beres, ia berniat membawa mereka segera pergi. Naas, tanpa diduga, setelah menghabisi kedua polisi tersebut, wanita psikopat pun membawa Vera dan Beth kembali ke rumah menggunakan truk permen. Rasa putus asa membuat Beth mulai melamun lagi dan hanya diam saat mereka diseret dengan paksa. Tapi ketika berada di dalam rumah, kesadaran Beth kembali, di mana ternyata si pria besar sedang menyiksanya. Saat pria itu hampir menghabisi Beth, tiba-tiba sebuah boneka berbunyi dan mengalihkan perhatian pria itu. Hal ini memberi Beth kesempatan untuk menyerang wanita yang sedang menyiksa Vera. Di tengah pertarungan sengit itu, pria besar berlari mendekat. Namun secara mengejutkan, dia dihabisi oleh seorang polisi yang datang. Polisi lalu meminta si wanita untuk menyerah. Tapi karena dia melakukan gerakan mencurigakan, dengan terpaksa sang polisi menghabisinya juga. Dengan kematian kedua pembunuh berantai itu, mimpi buruk yang Vera dan Beth alami pun akhirnya berakhir. Para petugas yang berdatangan lantas menyelamatkan mereka. Sebelum dibawa ke ambulans, Beth sempat melihat bayangan sang ibu yang menunjuk ke arah Mesinti, seolah meminta Beth untuk menuliskan pengalaman itu demi mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang penulis novel. Dan film pun selesai.